F ini berada di puncak gitu. Dan sampel kita itu akan jarang, ya, akan jarang ketika distribusi probabilitas kita itu rendah. Ya. Tentu saja karena kita memilihnya secara acak, tetapi didasarkan pada fungsi densitas dari probability kita, nilai acak kita itu akan lebih banyak berada di sini ketika dia di puncak, mungkin di sini juga begitu, tapi kemudian jarang begitu di nilai-nilai ketika fungsi probabilitasnya itu rendah. Nah, nilai apa yang kita pilih secara acak berdasarkan distribusi ini adalah nilai ini, nilai X dari 0 sampai 12 gitu ya, bilangan rasional gitu, jadi bisa ada koma di belakangnya, jadi bilangan real begitu, atau dibatasi, dikuantisasi begitu, dan kita akan memilih berdasarkan ini nilai densitas probability dari fungsi yang diberikan. Itu disebut sebagai sample base density representation. Nah, bagaimana kita menerapkannya di dalam algoritma untuk melakukan sampling dari satu distribusi yang normal. Jadi kita punya algoritma sample normal distribution, di mana parameternya adalah sigma atau B, ya, satu konstanta tertentu B itu, yang di-return adalah setengah dari sigma I dari 1 sampai 12, ya, dari nilai 1 sampai 12 ini, suatu bilangan yang random, jadi 12 nilai random dari minus B sampai B, begitu. Ya, dari minus sigma sampai sigma, begitu. Dan itu kita ambil randomnya, dan kemudian kita jumlahkan dari 1 sampai 12. Kita akan mendapatkan sampel dari distribusi kita yang bersifat normal. Ini kalau kita jumlahkan sigma tadi itu dari 1 sampai 10 pangkat 6, begitu. Jadi dalam jumlah yang banyak begitu, maka kita akan mendapatkan ini satu bentuk, ya. Jadi sebanyak 1 juta sampel, kita ambil 1 juta sampel, maka dalam distribusi normal 1 juta sampel itu akan membentuk fungsi yang mendekati fungsi dari distribusi normal kita. Jadi itu cara kita untuk mensampel satu density representation yang berbentuk normal. Gitu. Cukup seperti ini saja. Setengah dari random artinya memilih bilangan random di antara minus sigma sampai sigma, dan dijumlahkan ya sebanyak, terserah Anda mau 100 kali atau 100.000 kali atau 1 juta kali, begitu. Itu akan menghasilkan
sampel dari fungsi yang bersifat distribusi normal. Kemudian untuk mungkin saya koreksi sedikit ya. Jadi yang 100.000 dan 1 juta itu menerapkan algoritma ini. Anda sampel minus B sampai B, jumlahkan, dikalikan setengah, dan di return gitu ya. Itu nilai dari sampel yang kita peroleh dengan fungsi density yang bersifat normal. Untuk triangular ya dengan akar 6/2 random dan random ini gitu. Itu cara ini. Random itu selalu ada di setiap pemrograman yang terutama berbasis pada numerik seperti MATLAB, mungkin bahasa Python, Fortran, Java, dan C dan sebagainya. Itu ada komen di mana komputer bisa memilih nilai random di antara satu nilai dengan nilai yang lain. Dan sampel itu kalau mengikuti probabilitas normal itu dapat diperoleh dengan menggunakan algoritma ini. Dan kalau triangular itu dengan algoritma semacam ini. Jadi bedanya kita tidak menghitung ini ya, bukan menghitung nilai probability dari satu nilai tertentu, tapi kita diberikan distribusi normalnya, lalu kita mengambil sampel sekian kali gitu ya, 100 kali atau 1 juta kali begitu, nanti kita akan mendapatkan nilai-nilai sampel yang ada di sumbu X-nya. Terbalik ya dengan yang tadi kita inikan. Untuk 10⁻³ kurang lebih seperti ini, 10⁻⁴, 10⁻�6 itu makin mendekati distribusi triangular. Nah sekarang kalau normal dan triangular seperti itu, bagaimana kemudian kita memperoleh sampel dari satu fungsi yang densitas yang sembarang begitu. Jadi diberikan F semacam ini gitu. Lalu bagaimana kita software kita ya, program kita itu dapat menghasilkan sampel, katakanlah Anda melakukan 100 kali atau 1000 kali atau 1 juta kali yang merepresentasikan distribusi ini. Jadi nanti kurang lebih rapat di sini, mungkin rapat di puncak ini, lalu jarang di sekitar di nilai-nilai ini. Gitu. Itu kita sebut sebagai rejection sampling, nanti cara atau algoritmanya. Jadi pertama kita sampel dari distribusi yang sembarang tadi, lalu kita mensampel X dari distribusi yang uniform, ya, dengan parameternya adalah minus B, B. Lalu kita sampel Y itu dari 0 maksimum F, dan kalau Fx kita itu lebih besar dari Y, ya, Fx adalah fungsi distribusi kita dengan nilai X yang disampel di antara minus B sampai B, begitu. Apakah lebih besar dari Y? Y adalah satu nilai sampel dari 0 sampai maksimum dari F. Ya, F adalah ini, adalah fungsi distribusi kita. Kalau Fx lebih besar dari Y, maka kita keep sampel X tadi. Tapi kalau tidak, kita reject, kita
kita buang begitu dari pengambilan sampel ini. Jadi diilustrasikan seperti ini. Ini adalah fx kita sembarang ya, berapapun gitu. Kemudian kita sampel x dari minus b sampai b dari suatu distribusi normal begitu ya. Jadi mengacunya ke distribusi normal itu seperti ini, seperti algoritma yang diilustrasikan oleh ini. Itu ambil x begitu, lalu hitung fx-nya, dihitung fx-nya di sini ya nilainya. Kemudian kita sampel y ya dari 0 sampai maksimum ini. Dari 0 sampai maksimum itu kita sampel y. Jadi kita sampel artinya sembarang, kita pilih sembarang y. Nah, kalau fx itu lebih besar dari y, x itu kita simpan. Kalau tidak, kita reject. Jadi kalau fx kita, jadi kita ambil x aksen misalnya di situ, dan fx aksen kita itu lebih besar dari sampel y aksen yang kita pilih secara acak, maka x aksen itu kita simpan. Jadi kita simpan di sini, gitu. Lalu kita lakukan itu ribuan kali, begitu nanti kita akan mendapatkan nilai-nilai x itu yang kurang lebih merepresentasikan distribusi kita ini, begitu. Ya, jadi kurang lebih di sini dia akan rapat, di sini juga mungkin akan rapat lagi, di sana akan jarang, dan ke situ akan jarang gitu. Ya. Jadi mensampel x dari distribusi normal ya yang memiliki sigma minus sigma sampai sigma. Kemudian mensampel y dari 0 sampai maksimum dari fungsi distribusi yang kita akan ambil sampelnya itu. Lalu fx, nilai fungsi distribusi itu apakah lebih tinggi atau lebih kecil dari y begitu. Kalau y lebih tinggi kita reject, kalau y lebih rendah itu kita simpan. Kita akan mendapatkan ini ya, sampel dari x yang ada di bawah ini. Itu cara kita untuk ini. Jadi algoritmanya seperti ini. Sampel distribution diberikan f gitu, dan diberikan juga lebar dari fungsi, misalkan fungsi Gaussian b atau triangular ya. Anda bisa gunakan dua cara itu. Lalu kita lakukan random, memilih nilai random di antara minus b sampai b, dan kemudian y itu maksimum antara fx ini ya dengan 0 ya. Jadi fx di mana x itu ada di antara minus b sampai b ya, itu kita hitung maksimumnya berapa, dan kita akan memilih nilai y di antara 0 sampai nilai maksimum dari fx itu. Lalu cek apakah y itu lebih kecil dari fx atau tidak. Kalau y lebih kecil atau sama dengan fx, maka x itu kita simpan ya. Kita simpan sebagai salah satu sampel dari distribusi f ini. Begitu cara algoritma yang kita gunakan untuk mengambil sampel dari sebuah distribusi yang sembarang. Pada dasarnya kita merefer ke satu distribusi normal tertentu itu yang nilai b-nya, nilai sigmanya itu
didefinisikan atau ditentukan. Dan nanti kita memilih X itu random antara minus sigma sampai sigma gitu. Dan kita bandingkan dengan maksimum dari Y yang kita ambil sampel dari 0 sampai maksimalnya, dan kita simpan X itu kalau sampel dari Y itu ini ya, kalau sampel dari Y itu lebih kecil dari nilai fx kita, itu sampel X dalam contoh ini adalah X aksen, itu kita simpan. Itu algoritma yang kita sebut sebagai rejection sampling. Jadi ini contohnya, kalau fx-nya adalah absolut dari x di antara minus 1 sampai 1, seperti ini, ya. Seperti ini, maka nilai-nilai sampelnya kurang lebih seperti ini. Dan itu kita gunakan untuk kita melakukan sampel dari odometry motion model kita. Jadi algoritmanya disebut sebagai sample motion model, diberikan U dan X. U adalah delta rod 1, delta rod 2, dan delta translation. X-nya adalah pose-nya, X, Y, dan theta. Dan delta topi ini bisa diperoleh dari delta rod ditambah sampel dari alpha 1 dan seterusnya. Itu parameter dari epsilon. Demikian juga ini. Oke. Kita dapatkan delta topi ini. Dan X aksen itu akan dinyatakan oleh ini, Y aksen oleh ini, dan theta aksen oleh ini. Jadi theta aksen itu ditentukan oleh theta, delta rod 1 topi itu estimate-nya karena dipengaruhi oleh noise gitu. Dan yang kita return adalah X aksen, Y aksen, dan theta aksen. Itu yang diambil adalah sampelnya. Kalau yang di sini tadi itu adalah yang ini, itu adalah posterior, ya, posterior dari probability dari X T plus 1 diberikan XT dan UT. Lalu kalau sudah dibentuk nilai probability itu, kita bagaimana cara kita mensampel ini gitu. Apakah di sini, dan seterusnya, itu problem untuk mensampel dari suatu nilai distribusi probability. Dan algoritma yang digunakan seperti ini. Dan ini adalah sampel dari distribusi secara normal. Oke, jadi contohnya seperti ini yang berbasis pada odometri. Jadi kita katakan tadi kita menghitung posterior, jadi robot bergerak dari X ke X aksen dan sudut headingnya berubah begitu, ya.
lalu dihitung posterior probability dan diproyeksikan ke bidang planar, itu menghasilkan warna dengan gradasi seperti ini. Itu untuk menunjukkan warna yang hitam itu kemungkinan, karena ini bersifat uncertain, bersifat probabilitas, kemungkinan posisi robot itu ada di lebih tinggi, ada di yang berwarna hitam dibandingkan yang berwarna keputih-putihan gitu. Jadi ini kurang lebih sampelnya ya dari ini dengan algoritma ini, sampel dari odometry motion model. Oke. Dan ini sampel yang lain ya, dari motion model yang lain. Ini kalau lebih tajam, kurang lebih posisinya ada di sini gitu ya. Tentu saja di samping posisi juga ada sudut headingnya kan juga mengalami uncertainty ya. Jadi ada pergeseran sedikit dari sudut heading yang sifatnya deterministik gitu. Oke, kalau kita lakukan itu terus-menerus, ya, jadi robot bergerak dari sini ke sana dan seterusnya, itu ilustrasinya seperti ini. Jadi pada T yang pertama, beberapa yang pertama itu relatif lebih pasti, gitu ya, lebih certain. Lebih pasti, belum banyak uncertainty yang berpengaruh di situ. Tetapi makin lama uncertainty-nya itu makin banyak gitu ya, makin meluas. Jadi katakanlah di waktu-waktu akhir itu uncertainty-nya makin lebar dan makin meluas. Dan itu tentu saja kita expect karena robot kita itu dalam perjalanan akan mengalami berbagai macam uncertainty gitu ya, seperti yang diilustrasikan di sini. Jadi uncertainty-nya akan terakumulasi. Apakah ada bump atau karena diameter dari roda yang sedikit berbeda, atau karena mungkin melewati karpet misalnya begitu, itu akan menyebabkan ini, ya, uncertainty-nya itu makin melebar, jadi makin uncertain ya, makin ketidakpastiannya makin tinggi, berpengaruh pada model motion kita. Jadi ilustrasi ini menunjukkan dengan uncertainty itu posisinya mungkin ada di antara titik-titik yang ada di situ, gitu ya, dengan memodelkan ketidakpastian. Kalau kita mengambil sampelnya, gitu. Nah, itu yang berbasis pada odometri. Oke, yang berbasis pada velocity mungkin saya jelaskan secara ringkas saja konsepnya ya. Jadi kita memerlukan V sebagai kecepatan translasi dari robot ya, kecepatan linear atau translasi, dan kecepatan sudut. Jadi kecepatan sudut omega
itu kecepatan rotasinya. Gitu. Jadi ada kecepatan translasi itu V dan kecepatan sudutnya adalah omega. Merupakan satu vektor V dengan omega. Jadi diilustrasikan oleh ini, sudut headingnya adalah theta, sudut ini adalah theta minus 90 derajat, posisinya ada di X dan Y, begitu. Dia mungkin melakukan gerak rotasi seperti itu, dan gerak translasinya adalah V. Gitu. Jadi robot akan melakukan dua gerak ini yang saling mempengaruhi. Gitu. Jadi gerak translasinya dan gerak rotasinya. Itu di mana koordinat X, Y-nya dan sudut heading-nya. Oke, itu dalam kasus biasanya kita tidak memiliki encoder ya, dari roda begitu. Vektor dari kontrol kita itu akan translasi dan gerak rotasinya gitu. Oke. Nah, dia dipengaruhi oleh white noise, oleh epsilon, ya sama seperti tadi. Oh ya, sedikit tentang ini noise model untuk velocity based motion model itu V dan omega itu akan membatasi orientasi dari robot. Tetapi kita juga perlu untuk memberikan satu parameter baru, gamma begitu ya, yang merupakan noise ini, ya, noise terhadap gerak rotasi, dan suku itu dipergunakan untuk mempertimbangkan rotasi akhir dari robot kita. Nah, dengan 3 parameter itu, maka X, Y aksen dan theta aksen untuk delta T tertentu itu dapat dinyatakan oleh ini. Ini juga geometri biasa begitu, dan Y aksennya adalah ini, theta aksen ditentukan oleh theta, delta T, dan gamma ya, noise yang mempengaruhi theta aksen. Oke, jadi kalau kita memiliki xt-1, xy theta, dan x aksen, y aksen, dan theta aksen, maka kita bisa memiliki persamaan seperti ini. Lambda adalah sebuah konstanta, itu jarak kita ke instantaneous center of curvature itu, dan beberapa konstanta yang merepresentasikan center dari satu lingkaran yang terletak halfway di antara X dengan X aksen. Gitu.
Jadi dari sini kita bisa memecahkan berapa mu yang ada di sini, gitu, ya, dari persamaan ini, ya, dari persamaan ini. Oke, lalu kita dapatkan ini x, y, mu, dan r serta delta tetanya dengan menggunakan a tangen 2, gitu. Jadi persamaan dari velocity base model kita itu akan dinyatakan oleh ini, r akar dari x minus x star minus y star, dan deltanya adalah a tangen, ya, dengan menggunakan a tang. Dan itu dari situ kita bisa memperoleh berapa v dan omega kita. Jadi diberikan x, y, dan nilai-nilai dari yang kita hitung nanti r dan delta theta, kita bisa menentukan berapa gerak translasinya dan gerak rotasinya. Ya, r star dihitung dari sini, kemudian delta theta itu dihitung dengan menggunakan fungsi atan 2 seperti yang tadi dijelaskan di atas. Nah, probability-nya dihitung dengan menggunakan persamaan ini, mu, x, y, r, dan delta theta untuk mendapatkan probability dari ini, ya. Ini yang dihitung berdasarkan nilai-nilai v, omega, dan gamma star tadi. Sampelnya mirip saja seperti yang kita lakukan untuk yang berbasis pada odometri. Kita lakukan sampel ini, sampel itu, dan sampel itu, dan kemudian x, y, dan theta aksennya itu diperoleh dari nilai-nilai sampel ini melalui persamaan ini, ya. Dan yang di return adalah x aksen, y aksen, dan theta aksen. Kurang lebih bentuknya adalah seperti ini. Jadi misalkan robot bergerak di ini instantaneous center of curvature-nya, bergerak berbelok ke sana begitu, dan ini uncertainty yang dibentuk oleh velocity base begitu. Ini contoh yang lain, bentuk lebih lebar gitu, dan ini contoh yang lain, bentuknya lebih sempit, dan ini adalah yang disampel, ya, titik-titik yang disampel. Ini juga begitu, dan ini juga begitu, yang merepresentasikan posterior probability yang didasarkan pada velocity base posterior. Nah, kalau ada map itu ada halangan, maksud saya, ada halangan itu, maka kita potong ininya, karena tidak mungkin robot itu ada tepat di halangan itu. Jadi bisa saja tepi-tepinya itu menghasilkan posterior probability, kecuali di bagian yang ada halangannya. Itu untuk mengindikasikan PXN UX itu tidak sama dengan PXN UXM. M adalah kita sebut peta atau kita sebut obstacle begitu. Dan kita perlu melakukan semacam aproksimasi. Apa yang kita diskusikan hari ini adalah bagaimana kita menurunkan motion model berdasarkan odometri dan
dan velocity, dan kita mendiskusikan cara mengkalkulasi posterior probability, baik yang menggunakan odometri maupun yang menggunakan velocity base yang dinyatakan oleh Px aksen, X, dan U. Jadi probability dari X aksen diberikan posisi X dan signal control sebesar U. Dan X kita adalah koordinat X, Y, dan pos, sudut headingnya. U itu tergantung apakah velocity atau odometri. Kalau odometri itu adalah delta rotasi 1, delta translasi, dan delta rotasi 2. Kalau U-nya merupakan velocity base, begitu, itu adalah kecepatan translasi dan kecepatan rotasi. Yang itu bisa dihitung kalau kita tahu X aksen dan X-nya. Lalu kita juga membicarakan begitu posterior probability itu dihasilkan dari algoritma yang sudah kita diskusikan tadi, kita juga perlu mengetahui bagaimana kita melakukan sampling terhadap posterior probability yang sudah dihitung tadi itu. Dan kita juga membicarakan algoritma bagaimana sampel itu dilakukan. Nah, ini biasanya kalkulasi ini dihitung pada fixed time interval delta t tertentu, apakah misalkan tiap 2 detik atau tiap 3 detik atau tiap setengah detik, itu dilakukan perhitungan untuk posterior probability dan sampel yang kita perlukan. Jadi sampel itu kurang lebih memperkirakan di mana posisi dan sudut heading robot kita, gitu ya, dengan mempertimbangkan secara eksplisit uncertainty yang mungkin muncul di dalam motion model dari robot kita. Nah, tadi ada parameter-parameter yang belum kita bahas, itu seperti parameter alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4 dan sebagainya. Itu koefisien yang bisa ditentukan secara eksperimen atau kita tentukan sebagai satu desain parameter yang kita pilih. Nah, pada dasarnya parameter-parameter dari model itu juga bisa dipelajari dari motion modelnya, lalu kita tentukan parameter-parameter alfa 1 sampai alfa 4. Gitu. Kita juga mendiskusikan motion model dengan mempertimbangkan map, ya, mempertimbangkan adanya obstacle gitu, yang tidak mungkin robot itu berada di obstacle itu, tetapi posterior di titik-titik di sekitar obstacle itu bisa kita tentukan. Saya rasa itu yang kita bahas pada hari ini. Saya kira kita akhiri. Saya belum tahu apakah nanti saya umumkan saja kalau ada tugas berikutnya yang saya harapkan bisa dikumpulkan 2 minggu lagi. Saya kira demikian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sehat-sehat semua ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.